Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng banget kayaknya. Semangat. Oh iya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Oh maaf, ngomong-ngomong udah pada subscribe belum? Udah. Oh. Udah dibalas sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ada yang hafal ayat itu? Itu surat Al-Isra ayat 82 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Artinya jangan. Ini artinya begini. Dan kami turunkan Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran untuk obat, untuk penawar, untuk penyembuh penyakit apa saja. Baik penyakit yang kelihatan maupun penyakit yang tidak kelihatan. Ma huwa syifa katanya. Al-Quran salah satu fungsinya ada ayat-ayat yang bertujuan untuk mengobati penyakit. Untuk mengobati penyakit. Insya Allah di sini semuanya sehat, amin. Nggak ada yang sakit, amin. Semuanya sehat semua, sehat dunia akhirat. Insya Allah berkah. Sehat walafiat. Ada nggak yang mau sakit? Nggak ada. Walaupun banyak duit, walaupun duitnya banyak, sakit mau? Enggak kan? Makanya jangan sakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran kata Allah untuk obat, untuk penawar segala macam penyakit. Ada 6 ayat yang bertujuan untuk mengobati penyakit. 6 ayat yang namanya ayat syifa namanya. Ayatus syifa, ayat penawar obat dalam Al-Quran. 1 surat Al-Isra yang saya sebut tadi. Nih kalau ada, mohon maaf, kalau ada ibu-ibu, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Atau ada tetangga kita yang sakit, mungkin karena sakitnya sudah sepuh, atau mungkin sakit yang sekarang lagi pandemi, atau sakit apa saja, bismillah, dibacain 6 ayat itu. Apa saja? Yang pertama tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Ya, 1 ayat. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 1882. Yang kedua ada lagi ayat yang bertujuan untuk obat. Apa itu? Surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum. Qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Itu ayat syifa. Surat Yunus. Yang ketiga ada lagi ayat yang menjelaskan untuk obat. Nanti saya jelaskan nanti. Ada di surat Fusilat. Surat Fusilat yang ada kalimat fihi syifa'u wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ada di situ. Kalau nggak salah seperti itu bunyinya. Ada lagi kemudian dalam surat An-Nahl.
Oh, itu yang An-Nahl maksud saya, yang surat tadi. Surat An-Nahl fihi syifa'u fihi syifa'u linnas, maaf. Fihi syifa'u linnas itu surat An-Nahl. Kemudian ada surat apa tadi? Surat Fussilat, dan ada lagi surat surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin, katanya. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Al-Qur'an lah yang menyembuhkan. Ini ceritanya begini. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Penjelasan lengkapnya ada dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani, karya Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi. Ada 18 jilid. Itu penjelasannya begini. Ada seorang ulama besar namanya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi. Siapa namanya? Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi. Beliau bermimpi. Saat itu beliau tuh punya anak laki-laki. Sekian lama sakit yang tidak kunjung sembuh. Sakit berkelanjutan, berkepanjangan, tidak kunjung sembuh. Subhanallah, sampai itu si anak sampai hampir putus asa akan hidupnya itu, karena sudah sakitnya luar biasa, tidak kunjung sembuh. Namun karena Al-Imam Al-Qushairi seorang ulama besar, suatu ketika beliau tidur bermimpi ketemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Loh, kok bisa mimpi ketemu sama Allah? Kita nggak bakalan bisa, karena kita imannya baru tingkatan nguleg begitu ya, baru tingkatan ngiris bawang merah. Al-Imam Al-Qushairi itu sampai mimpi ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau dalam mimpinya mengadu kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, anak hamba sakit seperti ini sudah sekian lama, ya Allah. Kira-kira kesembuhannya harus diapakan? Sudah berjuang ke sana kemari, berusaha berobat ke sana kemari, tapi belum kunjung sembuh, ya Allah. Kata siapa itu? Hah? Hah? Halo. Ini mulutnya nggak bisa ngomong karena pakai masker apa gimana ya? Oh iya. Ngomong cuma kedengeran. Oh, Al-Qushairi. Al-Qushairi. Begitu beliau mengadu kepada Allah dalam mimpinya, Allah jawab, ijma ayati syifa, katanya. Sudah Al-Imam Al-Qushairi, engkau kumpulkan saja ayat syifa. 6 ayat yang tadi saya baca tadi itu. Dikumpulkan atau engkau baca. Engkau baca di 6 ayat itu atau ditulis. Ditulis di sebuah bejana. Nah, ini piring nih. Nah, gini. Ditulis di piring seperti ini. Ayat yang 6 tadi, kemudian dikasih air. Nah, kasih air, dipraktek ini. Nanti dulu belum kayak diminum. Bukannya aja susah. Mana tulisannya belum ada. Ditulis di sini berapa ayat tadi? 6 ayat. Taruh air. Udah ditulis contohnya, udah ditulis contohnya. Taruh air begini. Setelah ditulis taruh air, baru airnya diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ngiri aja sih kan. Ini contoh. Praktek. Ternyata apa yang terjadi? Imam Al-Qushairi mempraktekkan ayat itu, ditulis di bejana, dikasih air, diminumkan kepada sang pasien, anaknya yang sakit tadi. Subhanallah. Esoknya sembuh. Luar biasa. Hilang penyakit yang kemarin diputus asakan, seolah-olah sudah tidak ada hidup lagi, tidak ada harapan hidup lagi. Ternyata Allah beri kesembuhan. Ini kalau kita yakin kepada Al-Quran. Yakin nggak kira-kira? Yakin kan? Bagaimana dengan Al-Quran ayat-ayat yang ditulis pakai rajah? Suka lihat nggak?
Ada mungkin di cincin ada tulisan Allah, suka begitu? Pernah megang nggak? Ada mungkin di kertas tulisan ayat kursi atau di buletin, dibikin garis-garis dan sebagainya. Itu hukumnya bagaimana? Ini khilafiyah, tapi yang masyhur mayoritas pendapat para mufassirin termasuk Imam Maliki itu mengatakan boleh, nggak apa-apa. Asal niatnya tabarruk, niat mengambil keberkahan dari ayat tersebut. Itu seperti itu. Walaupun ada 3 orang, 3 imam yang mengatakan itu namanya nusyroh. Apa itu nusyroh? Jimat. Jimat itu seperti apa maksudnya? Kata 3 orang tadi, 3 mazhab, Imam Mujahid, Imam Nakh'i, dan Imam Hasan Al-Hasan. Ini para ahli tafsir juga mengatakan, katanya yang seperti itu disebutnya nusyroh atau jimat. Sedangkan jimat hukumnya haram katanya. Ini kata beliau, bolehlah kita hargai. Tapi masih menurut Al-Imam Syihabuddin Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi, wafatnya sekitar 1240 Hijriah, 200 tahun yang lalu. Itu beliau mengatakan, seandainya ada orang yang tidak percaya, biarkan saja, nggak apa-apa. Waman yungkir la yu'ba'u bih, katanya. Ada yang tidak percaya, silahkan dicuekin aja, nggak apa-apa. Kita hormati pendapatnya. Menurut beliau masih dan para ulama semuanya, mayoritas maksud saya, kalau yang namanya nusyroh, yang namanya jimat itu adalah benda, mungkin benda apa yang ada bacaan-bacanya bukan diambil dari Quran. Diambilnya bukan dari doa-doa yang diajari Nabi. Air begini dibacain, pret pret pret, dung dung pret. Bukan kodok, bukan kampret. Yang minum pasti kepelet. Epret. Ini yang seperti ini. Ada begitu ada? Ada. Yang seperti ini disebut nusyroh. Kenapa? Sebab bacaannya itu tidak tercantum dalam doa Rasulullah dan juga dalam Al-Quran. Ini yang dikenal dengan nusyroh, yang diharamkan dan dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan sampai sekarang masih banyak. Itu di Facebook itu menawarkan uang gaib. Pernah lihat nggak? Pernah baca? Uang gaib sekian miliar tanpa harus pakai tumbal dan sebagainya. Wah, apa itu hukumnya seperti itu? Kalau yang dibaca seperti tadi, wal, kedua katanya. Ora kodok, ora kadal, ora kasur, ora bantal, KB diuntal dan sebagainya, diminum. Yang seperti ini itu namanya nusyroh, tidak dibenarkan. Namun sekali lagi, kalau tercantum dalam Al-Quran yang Allah berikan tadi lewat ayatnya, itu bisa dipakai untuk obat. Termasuk obat yang sekarang lagi pandemi. Apa kira-kira namanya? Penyakit yang sekarang lagi pandemi apa namanya? Masih lupa kayaknya. Corona ya, dijamin sembuh. Coba aja praktekin. Baca Quran sehari 30 juz. Besok baca lagi, insya Allah sembuh. Iya, bisa nggak? Nggak masak. Lah emang kalau baca Quran sehari berapa ayat? 1 juz. Ya Allah, sahabat Utsman, Bu. Sahabat Utsman baca Qurannya 4 menit 30 juz. 4 menit. Gimana bacanya ya? Gak makan gak minum, 4 menit mana makan mana minum, mana lama. Iya. Subhanallah. Ya, insya Allah kita nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Yang penting sehari 1 lembar boleh, asal istiqomah. Asal istiqomah. Itu ayat syifa. Sudah, segitu aja ya. Nggak usah kelamaan ya. Lagi corona soalnya. Ya, begitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya ngaji kali ini kita mendapat ayatul syifa, ayat yang dipakai untuk obat. Ingat suratnya tadi apa saja tadi? Al-Isra, Yunus, An-Nahl, Fusilat, Ibrahim, satunya
Asy'ara. Ya, Asy'ara. Oh Ibrahim, kok Ibrahim? Ibrahim ada nggak? Ulang lagi. Al-Isra, Yunus, An-Nahl, Fusilat, Asy'ara, ada satu lagi. Belum ya? Lupa apa ya? Tar ingat-ingat, mudah-mudahan ingat. Oh, gini aja. Nanti lihat YouTube saya, nanti ada di sana. Iya. Silahkan YouTube saya dilihat, didalemin.